Halo, nama saya Agung Gembu dari kelas Hukum A1 dengan NIM 1974201030 akan memberikan sedikit penjelasan tentang efektivitas penerapan KUH-PM terhadap tindak pidana umum bagi militer. Hubungan antara KUH-PM dengan KUHP kita ketahui bersama bahwa hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang. Dengan demikian, hukum pidana umum tersebut berlaku juga bagi militer. Walaupun bagi militer yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan umum hukum pidana, namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP yang khusus berlakukan bagi militer. Subjek hukum militer dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana militer. Mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana militer secara umum sama dengan ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana. Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya asas teritorial, pasal 2 dan 3 KUHP, asas nasional pasif atau pasal 4 KUHP, dan asas nasional aktif atau asas personalit pasal 5 KUHP. Tiga asas tersebut juga berlaku dalam penerapan hukum pidana militer sebagai konsekuensi logis dari undang-undang yang bersifat khusus, namun dilengkapi dengan penerapan asas yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 KUHPM. Asas-asas dalam KUHP yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas-asas hukum acara peradilan militer. Hukum acara peradilan militer memberlakukan pula asas-asas yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Ini diatur tentang hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tanpa mengabaikan asas dan ciri tata kehidupan militer yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai berikut. A. Asas kesatuan komando dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya. Seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu, seorang komandan diberi wewenang perahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkat bersenjata dan dilakukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas. Dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya peradilan dan prapenuntutan. B. Asas komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi angkatan bersenjata, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. C. Asas kepentingan militer. Untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Jika ada teman-teman yang akan melanjutkan perkuliahan, kami mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bertempat di Jalan Walter Mongisidi, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih.